Kemudian kalau, cerita ya Prof, kalau, mungkin biasa disebut di dunia perwayangan adalah gagrag Jogja, gagrag Solo. Itu gagrag itu mungkin lebih ke gaya ya Prof? Atau Iya. saya dalangnya ya Prof? Iya. Apakah juga khusus atau Nah, harus kalau nggak semua ruatan dalang? itu dalangnya harus khusus. Karena di dalam eh, pedalangan itu, dalang itu ada macam-macam. Ada dalang karena keturunan, Oke. ada dalang karena belajar. Oh, Tuh. Yang bukan keturunan umumnya tidak berani untuk melakukan ruatan. Ruatan itu harus dilakukan oleh dalang sepuh yang sudah pengalaman. Tuh. Karena menurut dunia pedalangan, cerita ruatan itu sangat-sangat sakral sekali. Kalau orang yang memainkan dalangnya bukan kewenangannya, bisa terjadi sesuatu hal yang tidak malah diinginkan. tadinya Iya. mau misalnya mau Iya. ruat malah. Iya. Oke. Kemudian kalau, cerita ya Prof, kalau, mungkin biasa disebut di dunia perwayangan adalah gagrag Jogja, gagrag Solo. Itu gagrag itu mungkin lebih ke gaya ya Prof? Atau Iya. saya salah? Iya, itu gaya. Oh, gaya. Karena yang namanya kesenian tradisi besar, kesenian yang berlaku dimiliki oleh lingkungan keraton. Nah, semenjak keraton Mataram ini terus menjadi dua, itu masing-masing mengembangkan gayanya sendiri-sendiri, termasuk keseniannya, wayang, gamelan, gending-gendingnya gitu. Meskipun sama, tapi ada garapan-garapan yang agak berbeda. Itu gaya Jogja, gaya Solo itu munculnya dalam aspek itu tadi, ruang dan waktu, dan bentuk itu selalu ya, bentuk ruang waktu selalu. Di samping ada gaya Jogja, gaya Solo, yaitu perbedaannya pada bentuk figur ikon wayangnya. Itu sudah berbeda. Sudah berbeda. Bentuk lakonnya sendiri ada satu dua yang ini dikenal tokoh ini di Jogja, tokoh ini tidak dikenal di Solo, gaya Surakarta itu ada. Kemudian ada dari segi ruang wayang gaya Cirebon, wayang gaya Malangan, Jawa Timur, wayang gaya Madura. Jadi itu memainkan gaya sendiri-sendiri. Karena kebudayaan itu kan dengan hubungannya erat dengan manusianya. Manusianya secara sosial itu terbagi menjadi etnis-etnis tertentu. Ya, wayang Sunda beda lagi nanti. Ya. Tuh. Jadi cerita dan gaya itu sangat tergantung dan tadi menyesuaikan ruang dan waktu. Tetapi pada pertunjukan wayang yang akhir-akhir ini berkembang, itu memadukan antara beberapa gaya. Seperti ini dipelopori dulu oleh dalang kondang Nato Sabdo itu. Dia itu lahirnya dari gaya Surakarta, orang Wedi Klaten ini. Tapi kemudian untuk masyarakat dia memadukan gaya Jogja dan gaya Solo. Sehingga akhirnya sekarang wayang diterima oleh lapisan masyarakat. Bisa jadi itu pencetus ya, punya ide gitu ya. Oke, karena kebudayaan itu dinamis. Kecuali yang dilakukan oleh tradisi besar, wayang keraton. Jogja tidak boleh menggarap selain Jogja, harus bakunya Jogja. Solo juga demikian. Itu untuk yang tradisi besar, yang keraton-keraton. Tapi kemudian sebenarnya bisa ya Prof untuk menghilangkan itu, menggabungkan itu gaya dua gaya. Dan kenyataannya sekarang sudah pada gabungan.
di luar keraton itu. Iya. Seperti dalang Nato Sabdo itu dalang Solo bisa mayang di Jogja. Dalang Jogja bisa mayang di wilayah Solo. Karena baik masyarakat Jogja maupun masyarakat Solo sudah tidak terkotak-kotak lagi. Harus ini, kecuali yang keraton tadi Iya. Kemudian berarti perkembangan dalangnya juga ya Prof, misalnya dalangnya juga, dalang yang bisa di sini bisa itu akan lebih itu umumnya dalang-dalang muda loh. Iya. Kalau dalang-dalang yang tua dulu masih menurut lebih-lebih dalang itu sudah abdi dalam keraton. Sudah harus mengikuti pakem-pakemnya. Dalang Pakem Jogja, dalang Surakarta, Pakem Surakarta itu. Kalau di luar itu udah bebas sekarang. Karena kebudayaan itu dinamis. Padahal wayang itu tontonan. Banyak yang sekarang sudah menjadi tontonan. Bukan lagi upacara religi. Iya. Kecuali ruwatan. Ruwatan itu tetap lakonnya hanya satu. Ini lakonnya satu. Kemudian itu Bro, kalau pertunjukannya, kalau kita kemas kemudian lakon-lakon tadi cerita gaya-gaya tadi, kemudian pertunjukannya. Saya melihat ke sini, saya kurang mengamati yang dulu ya Prof, mungkin juga Prof Timbul pelaku, jadi Prof Timbul adalah dalang juga. Kemudian misalkan menggabungkan ada campur sarinya, kemudian sinden itu sekarang mungkin bisa berinteraksi dengan penonton atau dengan tamu undangan, itu emang itu perubahan apa sebenarnya dari dulu udah? Nah itu yang sudah saya katakan dalam tulisan yang lama itu masalah adanya dua kelompok. Art for art, satu kelompok, yang kedua art for mart. Art for mart itu seni untuk mart, untuk pasar. Nah kalau untuk pasar ya kita mengikuti selera pasar itu. Maka ada wayang kulit, ada tokoh wayang orang yang main di situ. Itu karena lawaknya. Tapi kalau art for art ya seni untuk seni ya itu. Jadi justru kadang yang art for art tadi yang penanggapnya siapa? Siapa, terus lawaknya siapa? Terus nanti goro-goronya mau diisi apa? Akhirnya identitas jati diri wayang itu akan menjadi hilang. Bukan hilang dalam artian, tapi menjadi kabur. Wayang itu kan semalam suntuk. Itu sudah ada pembagian sendiri-sendiri adegan itu. Dan iringannya sudah dibagi juga. Ada patet 6 sore, patet 9 malam, patet menyuro itu menjelang pagi itu. Nah sekarang itu untuk keperluan hiburan dan untuk keperluan pasar. Orang ya sudah tidak memperhatikan itu. Bayangkan limbuan itu sampai 2 jam, 3 jam. Akhirnya nanti baku wayang sendiri sudah habis. Waktunya untuk yang harusnya. Kan wayang itu ada yang mengatakan tuntunan. Lah, ada tuntunannya. Ada makna-makna simbolis. Seperti yang kita baca dari Gunungan Kayon itu. Kayon itu sebenarnya kan akan kalau diperhatikan, kalau masih sore hari, kayon itu akan doyong oleh dalangnya akan ditancapkan doyong ke kanan. Miring-miring ya. Nanti pada waktu adegan pertapan Satrio Ponokawan itu kayon itu akan tegak lurus. Ya, menjelang pagi kayon itu akan miring ke kiri. Nah, ini kan filosofis. Artinya kayon ketika doyong manengan itu penggambaran ketika
manusia itu masih mengkanankan nengenake kadonyan masih duniawi. Maka adegan pada sore itu adegan perang saja. Perang itu saja namanya perang gagal. Gagal itu ya perang yang tidak ada hasilnya, akhirnya simpangan. Itu dengan lah di situ adegan lembuan. Lembuan itu kan menyertai ratu kembali ke keraton gitu. Terus itu muncul. Ya, terus itu muncul. Nah, jadi inti lakon cerita akan kehilangan sebagai fungsinya tontonan. Sekarang itu wayang kadang-kadang terus menjadi tontonan sedikit sekali, yang lebih banyak unsur tontonan. Ya. Tapi seharusnya ya tontonan ada, tontonan iya, tapi tetap tatanan. Oke. Tatanan saya iki ora tata bayang itu semata-mata hanya tontonan. Itu. Tapi problematis ya Prof, Iya, dinamika karena kan untuk sebenarnya kan sekarang apalagi untuk biar generasi muda itu seneng dulu. Iya. Mau Memang satu pihak beralasan ini untuk menarik generasi muda supaya cinta wayang. Mau dulu nonton. Iya. Karena saya pernah berkali-kali menyampaikan bahwa untuk suatu pendidikan itu kita memang harus bertahap. Yang pertama, mudah-mudahan Mbak Tata nggak lupa, tahap tepung. Yang kedua, tahap junung. Tahap ketiga, serawung. Nah, tepung ini pokoknya anak-anak itu kenal aja. Loh, wayang koyong ini itu udah kenal. Tapi nanti lemok-lemok terus, kenal terus, akhirnya terus dunung, paham. Oh, wayang itu ternyata ada lakon ini bisa dikaitkan dengan kehidupan manusia sekarang, gitu. Tidak semata-mata pertunjukannya, gitu. Akhirnya dunung. Terus akhirnya nanti serawung itu udah ikut nonton, ikutnya itu. Iya. Jadi itu di satu sisi itu tadi, Iya. tapi di satu sisi harus nguri-nguri yang bagaimana tetap yang adiluhung tadi dan sebagainya. Tapi tetap ada wayang yang art for art itu tetap ada. Ya. Tapi wayang yang art for art itu juga ada. Itu berdampingan sajalah itu. Saya tambahkan lagi. Ternyata untuk menarik masyarakat, kalau wayang yang lama itu kan semalam. Orang penonton masa sekarang itu nggak bakalan tahan semalam. Makanya akhirnya ada wayang yang dipersingkat. Hanya 3 jam selesai. Bahkan sudah saya awali sebelum model Indonesia mempersingkat wayang ketika tahun 80 saya tugas belajar di Amerika. Saya mayang, tapi hanya dalam waktu 2 jam mewakili semalam suntuk. Padatnya tidak saya tinggalkan, adegannya tidak saya tinggalkan. Dikemas dalam itu. Dalam Sudah itu. Tahun berapa, Bro? 80. Yang sekarang mungkin biasa pagelaran padat gitu Pagelaran ya. padat itu. Oh, jadi sebenarnya itu sudah dimulai oleh Prof. Timbul jauh-jauh hari. Jadi gimana caranya mengemas dalam waktu 2, tetapi tidak meninggalkan yang harusnya sepanjang malam itu. Nah, dan juga wayang ini, bonekanya, wayangnya, itu dari prodi kita kan bermanfaat untuk bukan saja seni pertunjukan, tapi juga seni rupa. Ini di sana ada ikonografi wayang yang saya katakan itu. Menarik, tata sunggingnya gimana? Tata sungging warnanya. Ini karena warna itu juga simbol. Ya. Jangan sampai keliru warna. Itu. Yang di terutama di muka itu kan ada mukanya merah, ada yang mukanya hitam, ada yang mukanya putih. Itu lain-lain memang, simbol lain-lain.
Menarik sekali ya. Kalau menceritakan atau membahas wayang itu tidak akan habis. Karena itu sangat beragam jenisnya. Mungkin kapan-kapan kita sambung lagi ya, Prof. Sambung lagi. Jadi nanti masih ada waktu, semoga Prof Timbul sehat-sehat. Jadi kita masih bisa mendialogkan. Di sini Prof Timbul masih banyak sekali yang perlu untuk kita dengarkan gitu ya, sahabat Cintata. Terima kasih sekali Prof Timbul. Mungkin ini akhir dari hari ini, sampai ketemu lagi. Bye bye.